Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Fius menjumpai Anda semua di hari Jumat 21 Mei hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan tentang primat Petrus. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau memilih Petrus sebagai pemimpin gereja di dunia ini menggantikan Engkau, meneruskan kepemimpinanmu dalam gerejamu yang Kau pilih dan Kau bentuk. Berkati kami semua para anggota gereja ini agar kami meneladan Santo Petrus menjadi pemimpin kami untuk setia kepadamu dalam gerejamu yang kudus, katolik dan apostolik ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani, kalau kita mempunyai kesempatan berkunjung ke Tabga kurang lebih 3 km dari Kapernaum, kita akan menjumpai satu gereja yang disebut Gereja Primat Petrus. Diyakini bahwa di tempat itulah kisah Injil hari ini, Injil Yohanes 21 ayat 15-19 ini dikisahkan bagaimana setelah sarapan Yesus bertanya kepada Petrus untuk memberi estafet, mewariskan tanggung jawab Petrus sebagai penanggung jawab dalam gereja. Kisah Injil ini bagaimana Yesus memilih Petrus bertanggung jawab untuk pengembangan kepemimpinan gereja Yesus. Kita bisa membandingkan bagaimana ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" dalam Injil Matius pasal 16. Matius 16 dikisahkan bagaimana Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus yang begitu percaya diri mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan dari keyakinan yang begitu hebat ini, Yesus memberikan penegasan kepada Petrus, "Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Gereja Yesus hanya didirikan di atas Petrus, bukan di atas orang-orang lain. Dan kita ingat dalam sejarah gereja, Petrus menjadi paus pertama pemimpin gereja Katolik yang berkedudukan di Roma sebagai cikal bakal gereja sampai hari ini. Petrus menjadi paus pertama dan Paus Fransiskus yang sekarang ini adalah paus yang ke-266 dalam tradisi kepemimpinan gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik.
Bagaimanapun kita berdiskusi tentang siapa dan bagaimana gereja Kristus, yang pasti Injil Matius 16 dan Injil Yohanes hari ini, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, mengisahkan hal yang tidak dapat didiskusikan, bahwa Yesus memilih Petrus menjadi ahli waris kepemimpinan dalam gerejanya. Yesus bertanya 3 kali, simbol bagaimana Petrus diminta untuk sungguh-sungguh mempunyai keputusan pribadi memimpin gereja Yesus. Dan berbanggalah saudara-saudari yang berada di bawah kepemimpinan Petrus sebagai anggota gereja. Dan gereja satu-satunya di bawah kepemimpinan Petrus, kita tidak bisa diskusi, gereja Katolik. Berbanggalah. Poin yang pertama, berbanggalah menjadi anggota gereja Allah dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik di bawah pimpinan gereja Petrus. Tetapi yang kedua adalah kita juga mampu mengikuti perintah Yesus dan bagian akhir Injil hari ini. Ikutlah aku. Tidak hanya status kita sebagai anggota gereja di bawah pimpinan Petrus, tetapi bagaimana hidup kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Ini poin yang paling penting. Bukan hanya nama, tetapi juga hati, hidup, tutur kata kita mencerminkan mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya label, bukan hanya status, bukan hanya nama gereja Katolik. Saya dibaptis di gereja Katolik, saya umat Katolik. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus? Kita sudah mempunyai tiket. Kita mempunyai status yang hebat, anggota gereja Kristus dalam gereja Katolik. Tetapi status itu tidak cukup. Dibutuhkan sebuah konsekuensi untuk mengikuti Yesus sesungguhnya. Dalam kehidupan, dalam kata, tutur kata. Lihat dia orang Katolik. Lihat tutur katanya. Lihat perbuatannya. Lihat cara hidupnya. Lihat keluarganya. Sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Yesus. Itulah umat Allah. Itulah umat gereja Petrus. Itulah hasil bagaimana seorang anggota gereja Kristus di bawah pimpinan Petrus sungguh-sungguh konsekuen memilih mengikuti Yesus. Tidak hanya labelnya, tetapi sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, mari kita bangga, tetapi jangan lupa kita juga harus melakukannya mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandu, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.